Perkenalkan, nama saya Alfred Akbar dengan NIM 12175. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan Daulah Fatimiyah. Baiklah, kita masuk kepada poin pertama, itu latar belakang berdirinya dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah berdiri pada tahun 909 Masehi di Ifriqiyah yang sekarang bernama Tunisia, yang didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi, yang mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi yang dinanti oleh kalangan Syiah Islamiyah. Klaim kekuasaan mereka didasarkan atas nasab dari Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib, yang menempatkan mereka sebagai satu-satunya dinasti Islam yang berkuasa atas dasar keturunan langsung Nabi Muhammad melalui garis Syiah. Dinasti ini muncul sebagai saingan ideologis dan politis dari Kekhalifahan Abbasiyah yang berhaluan Sunni. Mereka tidak hanya menentang secara militer dan politik, tetapi juga dalam penyebaran doktrin Syiah Islamiyah melalui dakwah yang terorganisir dengan baik. Nah, lanjut poin berikutnya, yaitu tentang sistem pemerintahan dan kekuasaan dari dinasti Fatimiyah ini. Fatimiyah menganut monarki teokratis, yang mana artinya kekuasaan tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga spiritual. Khalifah dalam sistem ini merupakan pemimpin absolut, baik secara politik maupun keagamaan, terutama bagi kaum Syiah Islamiyah. Kekhalifahan Fatimiyah dikenal karena memiliki birokrasi yang sangat terorganisir dan sistem intelijen, yaitu jaga rahasia yang kuat, yang dikenal sebagai dakwah Syariah. Jaringan dakwah mereka tersebar luas hingga ke wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah. Mereka juga sukses membangun loyalitas di kalangan rakyat dengan menjanjikan keadilan dan keilmuan. Nah, berikutnya itu tentang tokoh-tokoh penting dari dinasti Fatimiyah ini. Adapun beberapa tokoh penting dalam dinasti Fatimiyah ini antara lain yang pertama, Al-Mu'izz lidinillah, yaitu kekhalifahan yang memindahkan ibu kota dari Mahdiyah di Tunisia ke Mesir dan mendirikan kota Kairo pada tahun 969 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, Fatimiyah mencapai puncak ekspansi wilayah dan prestisi politik. Lalu ada Al-Hakim bin Amrillah, yaitu khalifah yang dikenal karena kebijakan-kebijakan kontroversial, termasuk pelarangan beberapa praktik keagamaan Sunni. Setelah wafatnya, ia dianggap sebagai figur suci oleh sekte Druze yang masih eksis hingga kini di Lebanon dan Suriah. Khalifah-khalifah lainnya juga aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, arsitektur, dan sistem pemerintahan, yang menunjukkan bahwa dinasti ini tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tapi juga budaya dan intelektualitas. Nah, selanjutnya itu kemajuan di bidang ilmu dan budaya. Adapun Fatimiyah ini merupakan pionir dalam pengembangan ilmu dan budaya Islam. Mereka mendirikan Universitas Al-Azhar di Kairo, yang hingga saat ini menjadi pusat studi Islam tertua dan paling bergengsi di dunia. Adapun kemajuan lainnya meliputi itu perkembangan dalam ilmu pengetahuan, astronomi, matematika, kedokteran, dan filsafat yang sangat dihargai dan didukung oleh negara. Arsitektur Islam berkembang pesat. Mereka membangun masjid, istana, dan infrastruktur kota dengan gaya khas Fatimiyah yang mencolok. Adapun budaya toleransi terhadap non-muslim seperti Kristen, Koptik, dan Yahudi sempat diterapkan, terutama di awal masa kejayaannya. Selanjutnya kita masuk kepada poin terakhir, yaitu kemunduran dan keruntuhan dari dinasti Fatimiyah ini. Penyebab kemunduran dan keruntuhan ini ada berbagai macam, karena setiap kejayaan pasti ada akhirnya. Begitu pula dengan Fatimiyah ini. Mereka mulai melemah karena adanya kombinasi faktor internal dan eksternal, yaitu pertama internal. Perselisihan perebutan kekuasaan antar khalifah dan lemahnya kepemimpinan di generasi akhir menyebabkan disintegrasi kekuasaan pusat. Adapun faktor eksternalnya itu tekanan dan dinasti Saljuk yang mendukung Sunni dan serangan dari tentara Salib turut mempercepat runtuhnya kekuasaannya, yang mana pada akhirnya pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi, seorang jenderal Sunni dari dinasti Ayyubiyah, mengambil alih kekuasaan di Mesir dan membubarkan dinasti Fatimiyah dan mengembalikannya ke otoritas ke tangan kaum Sunni. Maka dengan itu runtuhlah kekuasaan dari dinasti Fatimiyah ini. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang perkembangan dinasti Fatimiyah. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.